Ya, kita akan mulai ibadah. Semuanya boleh di-mute dulu. Silakan Cien untuk mulai memandu ibadahnya ya. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Shalom teman-teman teruna. Pada malam hari ini, kita akan beribadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib ibadah untuk malam hari ini. Yang pertama, teman-teman dimohon untuk menonaktifkan mikrofon selama ibadah berlangsung. Yang kedua, teman-teman tetap mengaktifkan kamera agar kita semua benar-benar beribadah pada saat ini. Yang ketiga, jika sesi tanya jawab atau sharing, teman-teman dapat mengaktifkan kembali mikrofon sesuai permintaan. Dan yang terakhir, jika ibadah telah selesai, teman-teman diharapkan tetap di dalam room untuk berfoto bersama. Mari kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan Gita Bakti nomor 18, ayatnya yang pertama, Allah hadir bagi kita. Doa pembuka. Ya, adik-adik dan kakak-kakak, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita persiapkan hati dan pikiran kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur bahwa pada malam hari ini kami boleh berkumpul di dalam ibadah Persekutuan Teruna secara virtual. Tuhan berkati agar kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk beribadah. Berkati rekan-rekan kami yang masih belum bergabung dalam ibadah ini, kiranya mereka boleh memiliki kerinduan hati untuk beribadah kepadamu Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, dalam kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jumat nomor 51, ayatnya yang pertama, Kitab Suci Hartaku. Pelayanan firman Tuhan. Oke teman-teman, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Jadi nanti teman-teman akan dibagi menjadi dua kelas, yaitu ada kelas EK dan kelas DWI. Untuk kelas EK itu nanti ada bersama dengan Kak Ivan. Lalu untuk kelas DWI ada bersama dengan Kak Arli. Nah, jadi teman-teman, di sini kakak udah buka udah buka untuk breakout room-nya. Kelihatan teman-teman di kiri di
di layar teman-teman, di kiri atas teman-teman, itu ada tulisan breakout room. Kelihatan teman-teman? Kelihatan. Kalau udah kelihatan, nanti teman-teman bisa pilih mau kelas Eka atau Dwi. Tapi sebelum itu, kakak kasih tahu dulu, untuk kelas Eka itu dari kelas 1 SMP sampai kelas 2 SMP. Lalu untuk kelas Dwi itu dari kelas 3 sampai kelas 1 SMA atau 2 SMA. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Jika udah mengerti, boleh langsung teman-teman join ke kelasnya masing-masing. Ya, sebelumnya kita persiapkan Alkitabnya dulu dari kitab Ibrani 11. Nah, Ibrani 11 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-7. Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 7. Wah, ada Nova. Halo Nova. Videonya dibuka aja semua ya, biar kelihatan. Nah, biar lebih enak. Mikrofonnya juga nanti kalau mau pas ngomong mau dibuka juga nggak apa-apa. Malah perlu dibuka. Nova. Nah, halo Nova. Ya, Nova dipersiapkan dulu Alkitabnya semua udah di tangan ya. Kita buka dari Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 7. Nah, juga videonya dibuka juga nggak apa-apa. Ada Kiel. Oh ya, Kiel. Hai Kiel. Hai. Oke. Ya, kita akan baca dari kitab Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 7. Nah, ini bacanya berurutan ya. Kebetulan di sini sudah ada masuk beberapa adik-adik lainnya. Kakak akan bacakan ayat pertama, nanti ayat keduanya siapa ya? Ayat keduanya Luis ya. Luis, Alkitabnya mana ada Luis Alkitabnya? Ada ya? Oke. Luis ayat kedua, nanti ayat ketiganya Cesa ya tadi ya namanya. Ya, Cesa ayat ketiga, ayat keempatnya Kiel. Kiel baca ayat keempat nanti ya. Kita baca dari Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 7, ayat keempatnya Kiel, ayat kelimanya siapa nih? Excel. Excel ayat kelima ya Excel. Ayat keenamnya Nova. Iya, Kak. Ayat keenam Nova, ayat ketujuhnya terakhir Nael ya. Halo Nael. Oke. Nael nanti ayat ketujuh ya. Oke. Kakak bacakan dulu dari kakak ayat pertama. Langsung sekarang mikrofonnya dibuka aja dulu semua biar nanti kedengeran. Oke. Kakak langsung bacakan demikian firman Tuhan. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Lanjut. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nael, terakhir. Karena iman, maka Nuh dengan
petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan Bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ya, demikian jawab pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Ya, shalom adik-adik. Mikrofonnya dibuka. Salam Kak. Halo. Ya, jadi pembacaan kita pada hari ini itu terambil dari kitab Ibrani yang dengan judul perikopnya saksi-saksi iman. Nah, kalau ada saksi berarti ada subjeknya, ada orangnya, ada berapa orang yang kira-kira hari ini jadi saksi ya dalam pembacaan kita. Boleh ada yang bisa sebutin nggak? Satu, siapa namanya? Coba lihat pembacaannya Henok. tadi. Henok, betul. Ada lagi? Habel. Habel, betul. Satu lagi. Habel. Satu lagi. Ayo yang terakhir. Ada tuh terakhir di ayat terakhir. Henok, Habel, dan siapa lagi? Nuh. Nuh, betul. Ada 3 tokoh ya. Ada 3 tokoh yang menjadi saksi iman pada pembacaan kita pada hari ini. Nah, dari 3 saksi ini sebetulnya apa yang mau disampaikan dari cerita ini ya, adik-adik. Nah, jadi gini, ada 3 tokoh. Kita lihat satu-satu yuk ya. Dari yang pertama tokohnya ada siapa aja nih? Kakak share screen ya. Ada 3 tokoh hari ini yang apa ya? Yang diceritakan pada hari ini. Nah, kakak sharing screen kakak ya di PowerPoint. Kelihatan layarnya jelas ya? Jelas. Oke, kalau udah jelas langsung aja. Nah, oke. Ini saksi-saksi iman. Yang pertama Habel. Nah, Habel ini dia mempersembahkan persembahannya dan berkenan kepada Allah. Nah, teman-teman tahu nggak Habel ini kisahnya sama siapa? Siapa dan Habel? Ayo. Kain. Kain, betul. Kain dan Habel. Ceritanya mereka ngapain? Sedang apa sih kalau dari gambar ini? Beri persembahan kepada Allah. Memberi persembahan kepada Allah. Siapa yang persembahannya diterima? Kain atau Habel? Ayo, Kain atau Habel? Habel. Habel, betul. Siapa tuh yang jawab tuh? Kakak kasih jempol deh nih. Kakak kasih jempol. Nggak bisa ngasih jempol lagi presentation. Ya. Habel yang diterima. Karena dia apa sih? Dia mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah. Jadi dia itu mempersembahkan yang terbaik untuk Allah dan dia yakin bahwa apa yang dia berikan itu yang sungguh-sungguh yang terbaik yang ada padanya. Berbeda dengan saudaranya siapa? Kain. Nah, Kain ini dia hanya memberikan sebagian dari persembahannya yang juga persembahannya adalah bukan yang terbaik dari apa yang dia miliki. Nah, jadi dari cerita ini yang menjadi kesaksian adalah si Habel yang memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah. Dan dia persembahannya apa tuh? Accepted, diterima persembahannya. Ya, ini kisah saksi yang pertama tentang si Habel. Kemudian kita lanjut yang kedua ya. Henoh. Henoh ini dia terangkat ke surga. Oh, surga, salah ketik. Ke surga karena Allah mengangkatnya. Nah, Henoh ini ceritanya dia juga apa? Dia memiliki keyakinan bahwa dalam kehidupannya apa? Dia taat kepada Allah sehingga Allah juga apa berkenan kepada dia sehingga dia diangkat ke surga. Walaupun mungkin Henoh dalam perjalanan kehidupannya dia juga banyak menghadapi permasalahan dan tantangan ya. Dan karena imannya dia juga yakin bahwa dia tetap setia kepada Allah. Makanya Allah berkenan kepada Henoh bahkan diangkat. Oh iya, tadi ada yang terlewat dari di ayat ke-11 dengan tokoh yang Habel. Si Habel itu dia masih berbicara sesudah ia mati. Wah, hebat banget itu ya. Udah mati dia masih bisa bicara. Nah, yang berikutnya yang ketiga tokohnya siapa? Wah, Nuh ini terkenal nggak? Tokohnya terkenal ya, Nuh. Ada yang tahu nggak ceritanya Nuh tentang apa sih? Iya. Coba boleh kasih kakak mau tahu dong. Apa sih ceritanya Nuh tentang apa sih? Buat Bahtera. Buat Bahtera. Kenapa dia buat Bahtera? Karena mau ada angin badai. Ada angin badai, ada banjir besar, banjir bah.
Nah, dia bikin bahtera itu kemudian apa yang harus dimasukkan ke dalamnya? Kita lihat ya. Nah, ini Nuh diejek dulu nih sebelum dia bikin perahu. Kenapa dia diejek? Dia bikin perahunya di padang pasir dan di musim kemarau. Logikanya kalau musim panas, ngapain bikin perahu ya? Kecuali udah ketahuan musim hujan gitu ya, musim bakal banjir. Ini juga Nuh nggak tahu dia itu akan ada banjir besar dan segala macamnya, Nuh nggak tahu. Tapi Allah memerintahkan Nuh untuk apa? Udah Nuh bikin perahu yang besar. Ada yang tahu nggak berapa besar perahunya Nuh? Dulu tahu ukurannya tapi sekarang lupa. Oh, sekarang lupa nih, kakak kasih tahu lagi ya. Ukurannya gede banget ya. Itu pertama, ini ketutup ya. Nah, panjang perahu ini itu 330 hasta atau 157 meter. Nah, yang lebih ribet lagi begini. Nuh suruh masukin binatang. 7 pasang setiap binatang. 7 pasang berarti jantan betina apa betina sama betina? Kiel. Bengong sih Kiel. Jantan betina kan? Ya, berapa 700 pasang? Berarti apa aja tuh? Mau gajah, mau jerapah, ya banyak ya. 7 pasang. Totalnya ada 700 pasang nantinya. Setiap binatang dimasukin. Kebayang nggak kalau masukin binatang itu perahunya segede apa? Kalau binatangnya cuma kayak kucing kecil, kalau kayak gajah kan berarti perahunya besar kan? Ditambah 3 lantai lagi. Nih, kurang lebih gambaran perahunya seperti ini. Nah, ini Nuh saat buat ini, Nuh itu juga nggak tahu ini kenapa dia harus masukkan semua binatang ini gitu kan. Tapi kira-kira Nuh tetap setia nggak? Atau kira-kira dia komplain? Walaupun tadi di sebelumnya Nuh diketawain nggak sama orang? Duh, dia diketawain sama orang-orang. Dia tetap setia, dikerjain aja. Dikatain, Nuh ngapain? Kamu ngapain Nuh bikin perahu? Orang panas begini, nggak ada hujan, nggak ada banjir, bikin perahu. Kalau bahasa sekarang, situ waras gitu kan. Kamu waras, kamu sehat gitu kan. Ngapain Nuh? Dia diejek-ejek. Tapi kira-kira di situ Nuh goyah apa dia tetap setia sama Tuhan? Setia. Setia. Nggak goyah. Ya, nggak ngerasa apa? Ngerasa tawar hati gitu ya, nggak ngerasa dia tuh takut gitu ya. Ya udahlah, apa yang di Tuhan perintahkan, apa tuh yang Tuhan berikan, dia lakukan aja. Dan pada akhirnya terjadi nggak badai banjir bandang itu terjadi kan? Dan akhirnya Nuh selamat. Nah, ini kurang lebih nih, agak blur ya. Kurang lebih itu kalau ngebayanginnya segede lapangan bola. Ini kira-kira ngerjainnya tuh sepanjang lapangan bola gitu untuk bikin perahu di tengah padang pasir pula. Kalau bikin perahu di pinggir laut kan masih masuk akal ya, adik-adik. Kenapa? Supaya kalau ada banjir atau apa tuh perahu bisa mengapung. Ini bikinnya di padang pasir. Di atas tanah yang gersang dan panas gitu kan. Tapi ya Nuh tetap setia. Walaupun mungkin ya namanya manusia pasti galau, pasti ada rasa takut gitu ya. Oke, nah pertanyaannya sekarang begini, apakah setiap orang punya pergumulan atau masalah? Ada nggak teman-teman di sini yang nggak ada selama hidupnya nggak ada masalah, Kak aku damai-damai aja Kak, yakin gitu. Ada yang punya, siapa yang punya masalah? Apa masalah yang kamu hadapi? Siapa yang mau cerita? Tadi ada tuh, aku punya masalah nih Kak, apa masalah teman-teman baru aku nih Kak, aku nggak kenal semua gitu, ada nggak? Coba tuh, Cesa. Kadang suka ejek-ejekan gitulah. Oh, ejek-ejekan. Kenapa kamu diejek kenapa? Ya karena main bolanya nggak becus lah begini dulu. Oh, oke, karena main bolanya nggak becus. Itu tadi siapa tuh yang cerita Excel ya? Sorry. Yang tadi cerita siapa ya? Oh ya, kakak stop sharing dulu. Nah, lihat kelihatan. Siapa yang cerita tadi? Excel. Excel. Kalau dari siapa namanya yang di atas? Luis. Luis, kira-kira punya pengalaman nggak sih pergumulan yang dihadapi gitu? Maksudnya kira-kira diejek teman, terus karena juga dibully sama teman. Kan bully sekarang tuh bukan cuma dari bukan dari cuma tindakan ya, tapi dari kata-kata kan juga bisa jadi tindakan yang nyakitin hati gitu kan. Kalau dari siapa namanya?
Tadi ini Cesa gimana Cesa? Pernah digosipin sih Kak gitu. Oh, digosipin. Wah, ini gosip menarik nih. Gosip tuh ngeri-ngeri sedap ya. Diomongin temen tapi ngomonginnya, kalau ngomongin yang bagus sih nggak apa-apa ya. Kadang diomonginnya nggak enak ya digosipin. Terus kalau digosipin, apa reaksi kamu setelah digosipin? Ya biasa diam aja sih Kak. Diam aja, kamu nggak membalas ya? Oke, bagus. Apalagi nih, coba. Kiel punya biasanya kalau Kiel ada masalah nggak? Ada pastilah. Adalah apa Kiel? Ya banyak tugas. Oh, banyak tugas. Masalahnya apa tuh kalau banyak tugas? Masalahnya di mana? Ya gimana ya? Kan udah janji sama diri sendiri nggak boleh ada tugas yang tenggat. Oh gitu. Sampai ada satu tugas yang tenggat ya udah. Oke. Ada masalahnya dengan masalah tugas. Ya, ini masalah tanggung jawab ya. Kadang-kadang dikasih tanggung jawab banyak gitu, kayaknya kita nggak sanggup ngerjain ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi sampai saat ini, tugasnya Kiel selesai nggak? Belum semua sih Kak. Masih Belum ada semua. sisa. Tapi satu persatu bisa selesai nggak? Bisa. Ya, puji Tuhan ya kalau selesai. Nah, coba nih masih ada 2 lagi yang di bawah. Nael sama Nova, coba dibuka videonya. Nah, boleh cerita juga dong sama kakak. Oh, masih ada Luis juga. Nah, siapa yang mau cerita dulu ya antara Luis, Nael, sama Nova? Silakan. Satu-satu mesti cerita. Ayo, siapa yang mau cerita? Nael punya permasalahan nggak? Punya pergumulan nggak? Apa nih kira-kira? Ada sih, Kak. Ada. Coba apa tuh? Yang paling standar aja deh. Paling cuman ya diejek sama temen doang sih, Kak. Diejek sama teman, apa yang diejeknya? Saya kan sering main sama teman kan. Dia kan, saya kalau mainnya kan kurang bagus. Jadi bilangnya, oh beban, gak usah main aja. Gitu. Ini beban apa dulu nih? Beban main gamenya atau beban karena apanya nih? Beban karena main gamenya. Oh, oke. Jadi kamu dianggap nggak berguna lah sama mereka, nyampah aja gitu ya. Oke, baik. Kalau dari Nova, silakan Nova. Ayo dek Nova. Atau Luis duluan, boleh Luis. Luis. Boleh sharing dong sama kakak. Kamu pergumulannya kira-kira apa sih sekarang? Belum punya teman. Belum punya teman, kenapa? Kenapa belum punya teman? Saya kan teman masih yang online. sekarang nggak asik atau gimana? Belum ketemu sih. Oh, belum ketemu yang memang bisa klop gitu ya. Kadang-kadang apa pertemanan baru gini kan juga mesti penyesuaian lagi lah ya. Oke. Kalau dari Nova, halo Nova. Halo Nova. Wah, Novanya kayaknya belum bisa koneksinya. Oke. Ya. Halo Nova. Kadang-kadang kalau main kan. Kadang-kadang kalau apa? Kalau main berantem mulu. Oh, kalau main berantem mulu. Berantemnya kenapa, Nova? Kenapa, Nova, berantemnya? Galau, bimbang, atau gimana? Oke. Ya kayak masalah bimbang gitu. Terus jadi berantem. Oke. Karena bimbang jadi berantem. Bimbangnya bimbang kenapa nih? Ya. Halo. Oke, ya. Mungkin Nova lagi galau atau bimbang mau main-main sama teman-temannya. Ya, dari pertanyaan kakak tadi, tiap orang kan pasti ada permasalahan ya. Nah, apa sih yang membuat kalian itu yakin kalau kalian bisa melalui itu? Apa yang membuat kalian yakin? Kok kayaknya selama ini bisa-bisa aja sih? Pertanyaannya juga sebetulnya sama. Kenapa tokoh-tokoh yang tadi itu, kok mereka bisa yakin aja gitu? Ketika disuruh Tuhan belajar. Ketika suruh Tuhan perintahkan mereka bikin perahu. Ketika Tuhan perintahkan persembahkan. Nah, kenapa sih kira-kira mereka yakin? Apa yang membuat mereka yakin?
pertanyaan kan jadi sama buat teman-teman juga kan. Kok teman-teman yakin-yakin aja sih kalau sekarang tuh kayaknya everything is gonna be okay gitu. Semua kan baik-baik aja. Walaupun kalian punya pergumulan, tadi ada yang galau sama temennya, ada yang punya masalah sama temennya kadang-kadang berantem, tapi yang berantem sama teman, tapi besok baikan lagi nggak? Cesa Iya, tadi. Kak. Iya, baikan lagi. Cesa juga kalau lagi sama teman gitu, baikan lagi. Nael, biar dianggap sampah, besok tetap diajak main lagi nggak, Nael? Oh, Naelnya hilang. Ya. Atau Excel gitu ya. Walaupun kemarin-kemarin tetap nggak dianggap berguna gitu, tetap aja besok diajak main lagi kan? Ya, artinya apa? Artinya itulah iman kita kepada Tuhan. Tuhan itu memberikan kita penyertaan, Tuhan itu memberikan kita tuntunan. Nah, tinggal kita mau yakin atau enggak. Nah, balik lagi dari kisah yang tadi yang disampaikan bahwa sebetulnya juga seperti Nuh kan dia galau ya, dia mau bangun itu juga ada ketidakyakinan dalam hatinya gitu. Ada rasa, namanya manusia punya rasa khawatir. Tapi ketika itu dia memiliki iman kepada Allah, ya sudah dia lakukan saja. Waktu tugasnya belajar. Tugas ketika kita mau main sama teman ada masalah ya kita maafin. Artinya apa? Kalau kita punya iman kepada Tuhan, segala sesuatunya pasti akan berjalan dengan baik. Yang penting kita percaya bahwa dalam setiap pergumulan, apa yang harus kita lakukan? Sederhana. Pertama yang harus kita lakukan ketika kita memiliki iman adalah kalau dalam pergumulan atau masalah, berdoa. Itu pertama. Yang kedua, sering-seringlah datang ke persekutuan. Kenapa? Disitulah iman kita tumbuh. Disitulah iman kita dibentuk. Datang PT, walaupun secara virtual, kita dengan firman Tuhan enggak? Kita dengan firman Tuhan, disitulah iman kita bertumbuh. Nah, kalau bicara tentang iman, kalau tadi definisi iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Sederhananya begini, teman-teman, adik-adik. Teman-teman, kalau di depan kipas angin, apa yang dirasakan? Kalau di depan kipas angin, apa yang dirasakan? Jawab. Ayo. Adem. Adem. Ada nggak? Kerasa nggak anginnya? Atau kalian kepasin muka kalian gini nih, ada nggak rasa anginnya? Ada nggak? Ada. Seger kan? Seger kan? Ya, seger. Coba, kalian bisa lihat angin itu ada nggak? Kalian bisa lihat nggak angin itu ditunjukin gitu? Inilah angin warnanya merah, kuning, hijau, Enggak. Enggak. Ya, kalau diibaratkan iman itu seperti itu. Iman itu tidak kita lihat dengan mata seperti ini atau mungkin dengan pakai kacamata terus itu ya percaya kita Tuhan memberikan kita tugas pasti juga nggak akan melebihi apa yang kita mampu. Contoh tadi Kia, Kak, aku banyak banget tugas. Tapi selesai nggak Kia tugasnya lama-lama? Kenapa Kia bisa selesai tugasnya? Karena Kia berusaha terus. Karena Kia tetap mengerjakan. Karena Kia tidak mengeluh. Karena Kia tetap tekun gitu. Tadi yang ada teman yang main bermain sama teman. Kadang-kadang berantem. Tapi kenapa besok main lagi? Nah, ayo. Kenapa main lagi besoknya? Karena apa? Kita juga punya hati untuk apa? Itu teman kita, ya udahlah sama teman kita mau memaafkan. Itu bentuk iman, bentuk nyata iman kita. Kita mau maafkan orang lain, kita mau datang hari ini nih, teman-teman bisa datang ke persekutuan karena apa? Ya karena iman kalian juga. Yang melalui Roh Kudus mengatakan kepada kalian untuk apa? Oh, Axel hari ini datang PT, Nova datang PT. Gitu, Luis. Nah, itu yang kita rasakan ketika iman itu memberikan tuntunan, ketika iman itu memberikan kita keyakinan, itulah iman. Disitulah iman kita bertumbuh. Ketika kita peduli sama orang lain, ada nggak yang teman sakit terus kita syukurin lo sakit gitu? Ada nggak? Enggak kan? Pasti kan kita punya rasa, aduh lo kenapa sakit ya? Cepat sembuh ya, get well soon ya. GWS ya, benar nggak? Ada nggak temen yang sakit? Rasain lo sakit, emang enak sakit? Oh, nggak rasain lo sakit. Kan nggak gitu kan? Pasti kalau kita ada teman, ada yang bilang, si Axel sakit yuk. Ya udahlah kita doain. Nah, di situ iman kita bertumbuh. Iman itu adalah suatu proses pengalaman kita. Kayak kakak juga pernah ngalamin galau. Tadi yang galau siapa? Nova ya, Nova. Mana tuh Nova?
Di sini ada Kak Arta, ada Kak Yudit, ada Kak Dona. Tanya deh, kakak-kakak pernah galau nggak? Pasti sama jawabannya. Pernah galau. Kak Arta galau. Galau kenapa Kak Arta? Gitu kan. Pernah pasti galau. Kak Dona galau juga, mau ngelanjutin sekolah kemana lagi nih misalnya. Atau galau mau ketemu siapa nih besok gitu. Nah, pasti punya masalah masing-masing. Sampai Kak Deni, Kak Yudit di sini, jangan kira nggak ada masalah tuh. Punya banyak malah masalahnya. Cuma nggak kelihatan dari mukanya, nggak ada masalah, baik-baik aja. Nah, yakin nggak kalau masalah itu selesai? Harus diyakini, itulah iman. Jadi ketika kita yakin, maka Tuhan akan memberikan kita jalan. Ketika kita yakin, Tuhan akan memberikan kita solusi atau jalan keluar. Caranya, tiap orang beda-beda. Belum tentu jawaban Tuhan itu juga sesuatu yang langsung instan. Enggak, butuh proses, butuh waktu. Disitulah iman kita bertumbuh adik-adik. Jadi kalau dalam pergumulan, enggak, kamu adik-adik itu bukan dalam posisi yang salah. Bukan posisi yang lagi berdosa atau bagaimana, bukan. Itu adalah proses yang harus dilalui setiap orang. Apakah sama pengalaman iman setiap orang? Enggak, beda-beda. Tergantung dari tiap orangnya. Ya, pasti beda-beda pengalamannya. Tapi bukan berarti nggak pernah galau, bukan berarti nggak pernah dapat masalah, bukan berarti nggak ada masalah. Justru kalau nggak ada masalah, berarti ya kita udah nggak ada dong. Selama manusia ini di dunia, itu pasti ada masalah. Tinggal tergantung kita. Bagaimana kita memiliki iman percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar terhadap setiap pergumulan dan setiap masalah yang diberikan. Lihat, ketika bertahan dengan imannya, apa yang terjadi? Tadi Habel persembahannya diterima, kemudian Henokh terangkat ke surga, dan terakhir adalah Nuh, dia selamat dari badai banjir yang terjadi di muka bumi. Nah, itulah bentuk iman percaya mereka kepada Tuhan. Demikian juga iman kita saat ini, makanya judulnya tadi iman masa kini. Nggak usah yang repot-repot, iman kita masa kini sederhana. Kita yakin percaya kepada Tuhan, lakukan perintahnya, jauhi larangannya. Selesai. Cukup seperti itu. Ya, namanya ngelanggar pasti nggak mungkin lah ya, nggak pernah buat salah. Ya kalau buat salah, ya akui kesalahan kita. Kita pernah punya kesalahan, ya kita introspeksi diri, kita mengkoreksi diri kita, apa yang salah dari kita. Ya kalau salah minta maaf, jangan kalau udah salah berantem gitu ya. Kalau udah salah minta maaf. Itu bentuk nyata iman kita yang paling sederhana. Dengan kita juga memberikan kesaksian dari diri kita, perilaku hidup kita, itu bukti dari iman kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, pada hari ini firman Tuhan yang mau disampaikan adalah bagaimana kita sebagai teruna-teruna Kristen ya memiliki iman yang kuat dan teguh. Kepada siapa imannya? Satu, kepada Yesus Kristus. Dialah yang memberikan kita keselamatan, dialah yang memberikan kita iman percaya kepada Tuhan. Nah, itu yang kakak ingin sampaikan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan kita dengar pada hari ini juga bisa menjadi berkat, menjadi pegangan, menjadi penuntun dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur bahwa pada malam hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami yakin dan percaya bahwa setiap iman yang percaya kami kepada Kristus dalam hati kami, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan apa yang kami imani bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya itu boleh melekat dalam hati kami, dan kami yakin dalam setiap pergumulan, dalam setiap permasalahan, dalam setiap kendala yang kami hadapi, ini adalah merupakan proses pertumbuhan iman kami. Sekalipun kami merasa sedih, sekalipun kami merasa jatuh, bahkan kami tidak berdaya, kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah terlambat memberikan pertolongan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan Gita Bakti nomor 71, ayatnya yang ketiga, Tuhan Yesus sahabatku. Roti hidup yang membuat
syafaat. Baik, adik-adik yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Bapa atas segala berkat kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami, berkat kesehatan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami masih diberikan kesempatan untuk dapat melakukan ibadah walaupun secara virtual. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini buat Kakak Layan yang sudah memberikan firman Tuhan pada malam hari ini, Kak Arli dan Kak Ivan. Biarlah Tuhan berkati mereka, Tuhan selalu hadir dalam kehidupan mereka. Biarlah segala pelayanan yang diberikan oleh Kak Ivan dan Kak Arli boleh berguna untuk kami adik-adik. Kami juga berdoa untuk Kakak Layan yang lain yang hadir dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Kami juga berdoa buat kakak-kakak pelayan kami Bapak yang sudah hadir, yang sudah setia untuk melayani adik-adik dalam persekutuan kami ini. Biarlah kami boleh semakin maju, kami boleh semakin giat di dalam pelayanan walaupun secara virtual. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sudah ikut andil dalam ibadah ini, yang sudah bertugas pada malam hari ini. Biarlah Tuhan juga berkati, Tuhan juga dapat berikan mereka agar semakin bertumbuh di dalam imannya sehingga mereka boleh dapat kembali melayani Tuhan di hari-hari yang akan datang. Kami juga berdoa ya Bapak, buat setiap pelayanan kami, dimanapun kami berada, biarlah hanya kuasa Roh Kudus yang hadir, dan biarlah firman Tuhan yang baru saja kami dengar ini dapat kami pegang teguh dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terkhusus iman kami juga semakin bertumbuh, semakin berkembang di dalam Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa buat adik-adik kami yang sudah melaksanakan ulangan PTS-nya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati mereka. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi mereka di dalam setiap aktivitas sekolahnya secara daring. Biarlah Tuhan juga mau memberikan aktivitas mereka dengan baik. Kuasa Roh Kudus juga hadir dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan juga sertai, Tuhan berikan kasih karunia-Mu, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan sukacita di tengah keluarga terkasih kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami, dengarkanlah doa syafaat kami selanjutnya. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini, Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Pancaran Kasih. Tuhan Yesus, Tuhan berkati setiap pelayan Tuhan yang ada, sehingga dalam masa-masa pandemi ini, pelayan Tuhan tetap setia, mulai dari kepala gereja, pendeta, untuk setiap majelis yang bertugas, Tuhan boleh tetap taruhkan sukacita, sehingga pelayanan boleh tetap berjalan di gereja kami, GPB Pancaran Kasih. Terlebih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk PLK Teruna Tuhan, Tuhan yang mau pakai kami lebih lagi Tuhan dalam setiap pelayanan. Tuhan mau berkati setiap program pelayanan khususnya ibadah yang telah berjalan ini. Tuhan, kami boleh bersyukur melalui wadah Zoom meeting ini. Tuhan, kami boleh beribadah Minggu Persekutuan Teruna, kami boleh bertemu satu dengan yang lain. Kiranya wadah ini boleh tetap menjadi berkat bagi kami, boleh menambahkan sukacita kami, meski di tengah pandemi kami boleh berkumpul bersama secara virtual ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, di tengah pergumulan saat ini, Tuhan, masih di tengah pandemi, Tuhan mau pakai pemimpin bangsa kami ini, Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, beserta jajaran menteri, Tuhan mau pakai, Tuhan mau berkati mereka untuk setiap kebijakan yang ada, Tuhan, biarlah kebijakan yang ada ini boleh mendatangkan damai dan sejahtera bagi kami, Tuhan. Tuhan Yesus, ini semua doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Teman-teman, untuk sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan Gita Bakti nomor 80, ayatnya yang pertama, mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Doa persembahan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat hari-Mu hari ini. Juga terima kasih untuk persembahan yang sudah kami berikan kepada-Mu ya Tuhan. Semoga persembahan yang sudah kami berikan ini dapat berguna bagi kelancaran gereja ya Tuhan. Untuk selanjutnya Tuhan serta berkati ibadah kami selanjutnya ya Tuhan. Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Warta Teruna. Iya, shalom teman-teman. Shalom Kak Olive. Shalom, Kak. Shalom Kak Olive. Ya. Wah, senang sekali ya malam hari ini kita ada berapa nih? Total ada 25 partisipan. Ya, teman-teman buat Warta Teruna malam hari ini untuk ibadah minggu depan kita masih bertemu via Zoom ya. Diharapkan teman-teman yang sudah bergabung minggu ini bisa ikut juga di Zoom yang akan datang di minggu depan. Kemudian diajakin lagi teman-teman sepostnya kalau belum kelihatan gitu ya. Di Zoom ini boleh diajakin lagi, dan teman-teman yang sudah ada di sini kalau misalkan belum join di grup WhatsApp PT Pancaran Kasih bisa menghubungi kakak-kakak layan yang ada di sini. Ada banyak nih kakak layannya ya. Tadi ada Kak Iva, Kak Arli, ada Kak Deni, ada Kak Dona, ada Kak Daniel, Kak JJ, Kak Olive, Kak Lexi, Kak Yudit ya. Kak Arta juga nih kan. Bisa juga teman-teman hubungi Kak atau infoin Kak, teman aku belum join nih di grup WhatsApp PT Pancaran Kasih. Nanti biar bisa di-invite ke grup supaya tahu info-info apa aja ya. Nah, teman-teman ada sedikit teaser, akan ada sesuatu di bulan Desember nanti. Jadi dalam rangka merayakan Natal bersama tentu kita semua masih akan virtual prosesnya. Tapi teasernya adalah akan ada sesuatu di bulan Desember. Apa itu? Tunggu aja dan jangan lewatkan informasi yang ada di grup.
ya, atau juga teman-teman bisa follow media sosialnya PT Pancaran Kasih Depok. Gitu aja dulu Warta Terunanya. Terima kasih. Ibadah boleh dilanjutkan, Cien. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita menyanyikan Gita Bakti nomor 115, ayatnya yang pertama, utuslah kami. Teman-teman, pergilah, kita diutus untuk berjalan bersama dengan Tuhan, berjuang bersama dengan Dia yang bukan hanya ada di atas sana, tapi beriman kepada Dia yang juga hadir dalam hidup kita, yang mau berjuang, berproses, menangis, bahkan menderita bersama dengan kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan yang bukan hanya jauh di sana, di atas sana, tapi mau hadir dalam hidup kami. Mau berproses bersama dengan kami. Mau berjuang bersama dengan kami. Dan ketika kami beriman kepada Tuhan yang seperti itu, ajar kami juga untuk mau berjuang, melakukan apa yang baik, apa yang masih dapat kami lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan totalitas, dan dengan sungguh-sungguh, diiringi hati yang tertuju kepada Tuhan. Tolong kami untuk bukan pasrah ataupun berserah ataupun nekat dalam hal ini, tapi beriman yang kepadanya kami juga ditolong untuk melakukan apa yang dapat kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Kami tahu itu tak mudah. Untuk itu kami memohon berkat yang daripadamu, ya Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiran kita, teruna-teruna Tuhan, untuk terus beriman kepada Tuhan di kekinian kita saat ini, sekarang dan selama-lamanya. Ibadah selesai, kita akan nyanyikan Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu kami Teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB.
Songsong masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu, teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Keluar dulu ya teman-teman, kita foto bareng. Iya. Iya betul.